Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini jam 1 lewat jam 00 lewat 21 kita membaca Al-Quran dan terjemahan sesuai perintah ayat Al-Quran. Bacalah Quran sejak matahari terbenam dan menjelang matahari terbit. Kita Iqra sesuai dengan perintah yang pertama turun kepada Nabi terakhir Muhammad SAW. Jumpa lagi dengan saya, channel Handra Senakulen berbagi cerita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayasabul insanu allan najma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana fal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aina al-mafar kalla la wajar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa ahar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira la tuharrik bihi lisanaka jalabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa iza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana alla bal tuhibbunal ajila wa tazarunal akhirah wujuhun yawma idzin nadira ila rabbiha nazira wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu ayyuha'ala biha fakirah kalla iza balagati taraqi wa qila man raqi wa janna annahu firaq
bisak ila rabbika yauma idzinil masak. Shadaqallahul azim. 30 ayat 1 sampai ayat 30. Surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 30. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Kali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Rabbaka sajalah pada hari itu tempat kembali. Rob, itu hari tempat kembali adalah Rabbaka. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Quran karena hendak cepat-cepat. Ya, jadi tidak dilarang untuk membaca Al-Quran cepat-cepat. Sementara hari ini membaca Quran dengan intonasi merdu itu sangat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memainkan intonasi itu termasuk membaca cepat itu. Jadi yang dimaksud tidak cepat-cepat itu membaca Iqra ini adalah untuk berpikir, untuk belajar. Jadi dibaca berulang-ulang. Jadi enggak ada cerita membaca Quran terjemahan ini sekali paham, itu enggak ada. Diperintahkan 7 kali. Seperti tawaf. Ini ada ayatnya dilarang. Jadi jangan membaca latu hori bihi lisanaka lita jalabi. Sungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Jadi ya sesuai perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang pencipta diri kita yang akan memasukkannya ke dalam diri kita, pemahaman artinya akan diberi hikmah apabila kita membaca sungguh-sungguh berulang-ulang mempelajarinya untuk dapat paham gitu. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Wa iza qara'nahu fa'antabi Qur'ana.
Jadi ini Quran nih ya, apabila telah dibacakan artinya sudah diterima oleh Nabi terakhir kita Muhammad SAW. Di cerita-cerita ini suka dibikin konteksnya seolah-olah Quran ini cuma untuk Nabi Muhammad terjemahan ini, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad seolah-olah dianggap bukan manusia yang mampu membaca Quran, seolah-olah kita ini tidak dapat perintah Iqra gitu loh. Cuman Nabi terakhir Muhammad SAW yang dapat perintah Iqra seolah-olah gitu. Seolah-olah hanya dia yang bisa paham. Padahal banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin terpahami di era ketika Quran ini turun kepada Nabi terakhir Muhammad SAW, dan baru hari ini terbukti banyak sekali. Jadi ini semacam pembodohan oleh orang-orang yang memanfaatkan kemalasan manusia gitu loh. Jadi manusia-manusia yang malas Iqra ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang ingin menjual ayat-ayat. Dinyatakan di situ. Lalu kita melihat orang membacakan 1-2 ayat, kita anggap mengerti agama Islam, padahal di Quran mereka itu cuma penjual-penjual ayat, mencerai-beraikan kitab Al-Quran ini, menyembunyikan sebagian. Itu orang yang menyesatkan, dinyatakan di Quran. Ya bukan saya yang menyatakan. Jadi jangan berpikir, baca, makanya perintah baca, Iqra bismi rabbika, baca masing-masing. Tidak usah komentar, silakan Anda baca. Dan kita hanya diperintahkan menyampaikan Quran, tidak menyampaikan ceramah, pendapat kita pribadi, tidak. Sampaikan aja Quran ini. Nanti isinya ini kan saling menjelaskan. Ini kitab 14 abad yang lalu udah setebel ini. Sekarang kita baca buku tipis saja males. Ya ini perintah bacanya nggak mendadak, memang disuruh bertahun-tahun. Dari umur 40 sudah mulai menekuni Iqra ini, seperti yang diperintahkan kepada Nabi terakhir Muhammad SAW. Dan kita sudah belajar membaca sejak umur 7 tahun sekolah dasar. Tapi banyak yang sudah mau mati umur 60 belum pernah tamat Quran terjemahan ini. Ya udah tersesatkan selama 60 tahun. Ya mudah-mudahan masih ada waktu untuk tobat, Iqra, membaca Quran terjemahan. Mudah-mudahan juga masih bisa beramal sesuai dengan Quran, bukan yang dengar-dengar dari ceramah atau dari buku-buku karangan manusia yang dinyatakan ada setannya. Karena orang-orang yang menulis buku itu kan umumnya terkenal. Jadi banyak orang nulis buku pengen terkenal, intinya pengen dibilang hebat, orang cerdas, orang pinter, punya nama lah. Jadi menulis buku itu sebetulnya ujian. Yang nulis itu akan punya perasaan sombong dan diagung-agungkan manusia lain, dianggap hebat kan. Padahal bukunya mungkin hanya cocok untuk periode tertentu gitu. Tidak cocok untuk periode berikutnya. Cuman orang-orang bodoh dan orang-orang yang suka menyesatkan akan menjadikan buku-buku itu sebagai pedoman, seperti yang dilakukan juga oleh orang-orang yang menciptakan agama Yahudi, menciptakan agama Kristen. Itu kan pekerjaan mereka menulis-nulis buku. Kalau kita sekarang buku mazhab, 4 mazhab, seolah-olah 4 mazhab itu udah mengandung kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran. Ya saya rasa enggak lah. Ini Quran ini 6236 ayat. Mazhab itu isinya berapa ayat? Yang lainnya cerita manusia. Ya itulah
rusaknya kitab-kitab suci sebelum Al-Quran ini diturun dan terpelihara sampai hari ini, ketika ayat-ayat dan kitab-kitab itu tercampur dengan tulisan-tulisan manusia yang menceritakan nabinya. Ya mudah-mudahan kita masih akan bertemu Quran dalam bahasa aslinya yang diterima Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, hari perhitungan. Hari kiamat ini hari perhitungan, hari tidak ada kedustaan, manusia bersaksi atas dirinya sendiri. Ayat 14 nih, balil insanu ala nafsihi basiro. Jadi nggak usah kita berpikir orang lain akan menyaksikan kita, nanti menceritakan kita, ibadah kita sesuai dengan pendapat dia. Kita ini masing-masing ikro dan kita menjadi saksi diri kita sendiri. Sementara orang lain juga menjadi saksi dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang menggaransi orang lain. Dinyatakan di Al-Quran. Apabila kita mengikuti orang-orang yang nenek-nenek moyang kita atau orang-orang terdahulu yang nulis-nulis buku itu, tidak ada garansi apa-apa di Al-Quran. Tapi kalau kita membaca Quran terjemahan yang tidak boleh membaca cepat-cepat ini, harus dipelajari sungguh-sungguh, kita dibilang di sini akan mendapat hikmah, akan mendapat kepahaman, dan dinyatakan itu sebagai orang-orang yang mendapat karunia yang besar. Jadi ulil albab, orang-orang berilmu. Ilmu-ilmu itu adalah yang disebut Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama. Ketika dia menyebutkan asma-asma itu menyebutkan ilmu-ilmu pencipta langit dan bumi. Bukan dia nyebut-nyebut seperti burung beo yang cuman bisa meniru bahasa. Tapi manusia adalah orang yang bisa belajar, bisa mempelajari sesuatu sebagai ilmu, sehingga kita bisa bikin helikopter, bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin HP yang bisa video call gitu, bisa bikin ya segala macam hikmah ilmu pencipta langit dan bumi yang ditiru dari teknologi manusia. Seperti komputer tuh meniru cara kerja otak. Ya mudah-mudahan banyak orang ikro. Jadi saya sih tidak menjelaskan apa-apa, cuma membacakan Quran terjemahan aja yang saya baca selama 40 tahun, sehingga saya bisa mengkaitkan antara ayat-ayat ini saja. Memang detail udah penjelasannya, tidak perlu penjelasan lain, kita akan paham kalau kita sungguh-sungguh membacanya. Cuman kalau kita nganggapnya kertas koran yang seperti disarankan orang-orang Yahudi Belanda, ya kertas koran sekali baca kita paham, lalu kita buang korannya. Nggak perlu berulang-ulang baca kertas koran misalnya. Koran-koran yang tiap hari dicetak manusia, berita tentang fitnah, jelek-jelekin manusia dan lain-lain, itu nggak perlu dibaca berulang-ulang, karena itu nggak mendapat hikmah kita di situ. Cuman membaca fitnah, keburukan-keburukan orang lain banyak. Kemudian sungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi penjelasannya ditanggung oleh pencipta langit dan bumi. Kita akan diberi hikmah, itulah penjelasan. Kemudian sungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Summa inna alaina bayana. Kali-kali janganlah demikian, sebenarnya kamu mencintai kehidupan dunia. Jadi manusia ini memang nggak usah ditanya cinta dunia, serakah malah.
Itulah makanya cerita Adam dan Siti Hawa itu karena serakah. Udah semuanya dia diberikan, tinggal satu larangan, pohon ruang dan waktu. Ya ketika dia mendekati pohon ruang dan waktu, maka masuklah dia dalam ruang dan waktu, sehingga kita menjadi sperma dulu, ketemu sel telur, membelah menjadi segumpal darah, baru ditiupkan ruh. Ilmu ruh ini adalah Quran, bacaan Quran goib. Itulah yang manusia menerima amanah, dan hanya manusia yang mampu menerima Quran goib itu. Makhluk lain akan hangus, hancur. Ya seperti Nabi Isa menerima Roh Kudus, Nabi Adam juga menerima ruh. Itu bukan pekerjaan sulit, dinyatakan di Quran. Menciptakan manusia tanpa bapak, ibu, tanpa bapak. Sama dengan Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang telah dia cincang. Bukan pekerjaan sulit bagi pencipta langit dan bumi. Dan meninggalkan akhirat. Jadi banyak orang tidak peduli dengan akhirat. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Nah, ini jelas nih, wajah-wajah yang berseri-seri adalah ila Robbi ha naziro Robbi. Jadi ya, wajah yang berseri-seri itu wajah yang melihat Rob sesuai dengan Iqra bismi Rob. Jadi yang dilihat itu Rob. Dan wajah-wajah pada hari itu muram. Nah ini yang muram ya yang gak mau lihat wajah Rob. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Jadi ya orang-orang ya tahu perbuatannya sendiri, yaitu tadi menjadi saksi atas perbuatannya sendiri. Dia tahu apa yang dilakukan. Jadi manusia itu nggak bisa bohong sama dirinya sendiri. Ya kita tahu kok siapa diri kita. Kita nggak mau